Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4346. Edna berkata dengan tergesa-gesa, "Saya mendengar dari Robin bahwa tuannya mengirim seseorang ke Jepang untuk mencari ninja. Pertama kali aku memberitahunya, lalu dia menghilang. Aku juga tidak bisa menghubunginya." Adam buru-buru menatap dosen dan berkata, "Ayah, mungkinkah Jessie yang melakukannya?" Dosen mengerutkan kening, seseorang memegang dagunya mondar-mandir. Tapi selama sehari tidak berbicara sepatah kata pun. Adam tidak tahan dan buru-buru mendesak, "Ayah, Anda harus mengatakan sesuatu." Dosen baru kemudian berbicara, "Saya tidak tahu Jessie ini, tapi saya ingat laporan keuangan keluarga Fei di tahun-tahun sebelumnya. Dan kerjasama grup Kiao Seattle telah meningkat. Jumlah kerjasama dari 1 miliar setahun, hingga miliaran. Harga saham grup Kiao ini, karena kerjasama yang erat dengan kami, beberapa tahun telah meningkat hampir 10 kali lipat." Ada mengaum, "Kalau begitu Isai ini tidak tahu berterima kasih?" Dosen melambaikan tangannya, "Saya pikir itu tidak boleh dilakukan olehnya." Adam terkejut dan bertanya, "Ayah, begitu banyak petunjuk yang mengarah padanya, siapa lagi selain dia?" Dosen menggelengkan kepalanya, "Anda mengatakan orang mana yang bernilai puluhan miliar dolar? Akankah melakukan tindakan ekstrim untuk melakukan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan? Terlebih lagi, penculik itu juga tuan emasnya sendiri. Bukankah ini membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya?" Adam berkata, "Meskipun dia bernilai puluhan miliar dolar. Tetapi sebagian besar dari itu adalah nilai pasar dari saham yang didiskon ke dalam saham. Untuk menjaga harga saham, pemegang saham mayoritas tidak bisa seenaknya mengurangi sahamnya. Maka mayoritas sahamnya tidak bisa direalisasikan. Dia benar-benar bisa membuang uang tunai akan sangat berkurang. Dan mungkin menemui beberapa kesulitan, putus asa juga normal, kan?" "Masih tidak benar." Dosen masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pikirkan tentang itu, jika Jessie benar-benar ingin menculik Randall, mengapa dia sendiri yang lari ke keluarga Fei? Dan Randall sudah diculik, dia belum pergi. Sebaliknya, dia terus tinggal di sini, biarkan pelayan ini membantunya. Mata-mata?" Adam berkata tanpa berpikir, "Bukankah orang selalu mengatakan bahwa tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman? Dia bersembunyi di rumah kita, ini kegelapan di bawah lampu, siapa yang bisa menemukannya?" Dosen bertanya lagi, "Kalau begitu aku bertanya padamu karena dia ingin bersembunyi di rumah kita untuk bermain tangan dalam kegelapan. Dia terus mengintai dalam kegelapan di telepon? Kami tidak menemukannya. Mengapa dia pergi?" Adam segera berkata, "Saya pikir, dia pasti memiliki hubungan dengan ninja-ninja itu. Sepertinya ninja yang menculik Randall disewa olehnya. Jadi dia mendengar bahwa kita pergi mencari ninja itu, pikiran pertama adalah bergegas untuk melarikan diri." Dosen menghela nafas dan berkata dengan sedikit kebencian, "Anda belum jelas tentang logika yang mendasari masalah ini. Meskipun Jessie itu berlari hanya setelah mendengar bahwa kami pergi mencari ninja Jepang. Tapi ini juga menunjukkan bahwa jika masalah ninja tidak terungkap, Jessie tidak berniat meninggalkan keluarga Fei. Dan bahkan dia ingin terus bersembunyi di keluarga Fei." Berbicara tentang ini, dosen bertanya, "Pikirkan sendiri, apakah dia benar-benar dalang di balik penculikan Randall? Lalu mengapa dia ingin bersembunyi di keluarga Fei? Dia juga seorang pengusaha terkenal. Dalam hal ini, semakin lama dia menghilang dari mata publik, semakin besar kemungkinan terpapar. Jika itu aku pasti akan kembali ke kehidupan normalku sendiri pada kesempatan pertama. Cobalah untuk membiarkan dunia berpikir bahwa saya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kamu benar-benar tidak berpikir, untuk memeras uang tebusan, dia bermaksud melepaskan identitas masyarakatnya yang tinggi. Seumur hidup bersembunyi, anonimitas? Lalu apa gunanya semua uang yang dia inginkan? Di satu sisi, dia bernilai puluhan miliar dolar dan memiliki master emas seperti keluarga Fei sebagai pendukungnya. Jadi dia tidak hanya memiliki masa depan yang cerah di depannya. Tapi dia juga bisa menghabiskan uang dan menikmati dirinya sendiri secara terbuka sepanjang waktu." Bab 4347. Dosen melanjutkan, "Di sisi lain, adalah melepaskan identitas mereka saat ini. Untuk 200 miliar kehidupan tebusan anonim, seumur hidup ketakutan. Uang yang tidak berani dia keluarkan, jika itu kamu, apa yang akan kamu pilih?"
Apakah Anda akan memilih yang terakhir? Adam membeku dan bertanya dengan tidak percaya. Jika dia tidak melakukannya, lalu mengapa dia bersembunyi di keluarga Fei? Ekspresi dosen tenggelam saat dia berkata dengan suara dingin, saya pikir, dia harus takut. Takut? Mendengar spekulasi ayahnya, Adam bertanya dengan heran. Ayah, maksudmu dia tahu siapa orang yang melakukannya pada Randall? Dan pada saat yang sama takut orang-orang itu akan melakukannya padanya? Seharusnya begitu. Dosen mengangguk dengan wajah yang sangat muram, lalu berkata, memikirkan apa yang Duncan katakan barusan, tiba-tiba aku merasakan sedikit rasa. Persepsi Adam masih hampir bermakna, jadi dia bertanya, Ayah, apa yang kamu analisis? Dosen tidak menjawab pertanyaannya tetapi menginstruksikan pengurus rumah tangga untuk membawa yang lain, termasuk Edna, keluar terlebih dahulu. Setelah semua orang pergi, dosen berkata kepada Adam dengan wajah serius. Kami belum bisa memahami apa skandal yang baru saja disebutkan Duncan. Tapi sekarang saya memiliki firasat yang samar bahwa skandal ini memiliki kemungkinan besar terjadi pada Randall. Dan itu juga kemungkinan terkait dengan Jesse ini. Mengatakan bahwa dosen memandang Adam, bertanya. Saya pikir, ada kemungkinan Randall dan Jesse itu bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ini juga akan menjelaskan mengapa Randall menerima Jesse dengan tenang di rumah. Dan juga setiap hari bertemu dengannya di set villa yang tidak terpakai. Adam sibuk bertanya, Ayah, menurutmu apa yang bisa dipelajari oleh mereka berdua? Dosen berkata dengan suara dingin, mereka berdua pasti sedang membicarakan semacam rencana. Dan mereka pasti sudah mulai mengerjakannya. Mengatakan bahwa dosen mengingat sesuatu dan buru-buru bertanya. Ketika Randall menghilang, dia sedang makan malam amal? Benar. Adam mengangguk dan berkata, dikatakan bahwa mereka telah bergabung dengan Kamar Dagang Cina dan ingin menyumbangkan sejumlah uang untuk anak yatim piatu Cina. Dosen mengerutkan kening lebih erat dan bertanya kepada Adam. Itu anakmu? Kamu harus tahu lebih dari siapapun. Apakah kamu pikir dia tiba-tiba berlari keluar untuk melakukan amal? Hal ini normal? Adam mengangguk dengan jujur dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Ayah. Hal ini memang sangat tidak biasa. Randall acuh tak acuh. Dan membenci orang miskin di tulang-tulangnya, bukan anak dengan hati yang murah hati. Itu dia. Dosen berkata dengan kasar, karena ini sangat tidak normal. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya, mungkin. Mereka berdua merencanakan selama beberapa hari, hanya merencanakan makan malam amal ini. Mengatakan bahwa dosen bertanya, Anda pergi ke tempat kejadian ketika kecelakaan itu terjadi. Katakan padaku, apa keadaan yang lebih istimewa pada waktu itu? Keadaan khusus, Adam memikirkannya dan berkata. Ada bintang internasional besar bernama Sarah. Siapa yang sekarang menjadi penyanyi Tiongkok paling terkenal? Pada hari makan malam amal, dia adalah tamu misterius. Dosen bertanya, siapa yang mengundangnya? Tentu saja itu Randall, kata Adam terus terang. Makan malam amal itu dipimpin oleh Randall, mengundang Sarah. Itu juga niat Randall. Dia menugaskan kamar dagang Cina untuk membantu menarik tali. Kurasa, seharusnya untuk itu kurasa, dia seharusnya sedikit tertarik pada penyanyi itu. Mau memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan. Nak, kamu tahu, siapa yang ingin memiliki sesuatu dengan penyanyi itu? Bab 4348. Dosen bertanya lagi, mengejar bintang wanita, butuh banyak masalah? Tidak peduli seberapa tinggi tingkat bintang pihak lain. Mengetahui identitas Randall, seharusnya mengambil inisiatif untuk memenuhinya? Apakah ini perlu Randall memeras otaknya untuk menyenangkan pihak lain? Adam berkata, Sarah ini juga tidak sederhana, dia bukan bintang biasa. Dia adalah satu-satunya putri Philip Gu, kepala keluarga Gu di Tiongkok. Satu-satunya pewaris aset ratusan miliar dolar, kandungan emasnya sangat tinggi. Dosen mengangguk lembut dan bergumam, tidak heran. Adam bertanya dengan sibuk, Ayah, apa yang kamu maksud dengan aneh? Dosen berkata, tidak heran Randall bersusah payah untuk memenuhi keinginannya. Dan bahkan mengadakan makan malam amal khusus untuknya. Omong-omong, kata-kata yang baru saja dikatakan Duncan tiba-tiba kembali ke pikirannya. Segera, dia berseru, sialan. Randall, anak bajingan ini, tidak mungkin memiliki semacam ide bengkok tentang Sarah ini, kan?
Adam tertawa canggung. Ayah, Randall tidak punya masalah dengannya, kan? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang Anda bicarakan. Ingin menyenangkan dia dan bermalam dengannya adalah otak yang bengkok. Ingin memaksanya ke sal 33P juga merupakan otak yang bengkok. Ingin memaksanya melakukan sal 33P dan kemudian menghancurkan tubuhnya juga merupakan otak yang bengkok. Wajah Adam langsung menjadi dingin. Ayah. Sebenarnya, waktu itu saya juga memikirkan hal ini. Penampilan Randall mungkin buruk. Tapi ada sedikit bukti substansial, katamu. Randall, dia seharusnya tidak bodoh sejauh itu, kan? Saya tidak tahu. Kata dosen tak tertandingi menjadi serius. Tapi saya pikir, dengan kombinasi berbagai petunjuk, hal semacam ini adalah yang paling mungkin. Setelah mengatakan itu, dia teringat sesuatu, segera berkata. Benar, Anda segera memiliki seseorang untuk memeriksa aliran uang ke Jesse dan semua perusahaan terkait. Selain itu cek dana Ninja Iga, untuk melihat komisi Ninja Iga. Pada akhirnya siapa yang membayar? Jika aku benar, ninja-ninja ini mungkin disewa oleh Jesse. Adam berkata, jika itu disewa oleh Jesse, maka masalahnya kembali. Mungkinkah Jesse yang melakukannya pada Randall? Tidak. Dosen menggelengkan kepalanya. Saya sekarang curiga bahwa Jesse menyewa geng ninja itu untuk bekerja untuk Randall. Adam menggigil dan berkata begitu saja. Ayah. Maksudmu? Ide bengkok Randall adalah menggunakan geng ninja ini untuk menculik Sarah? Dosen berkata, jika kita dapat mengetahui bahwa memang ada uang yang datang dan pergi antara Jesse dan Ninja Iga. Itu pada dasarnya akan mengkonfirmasi kecurigaanku. Adam berkata, saya akan pergi dan memerintahkan seseorang untuk menyelidiki. Dengan kemampuan keluarga Faye, mudah untuk memeriksa transaksi uang bank. Jadi, Adam segera menerima pesan, Iga Ninja memang menerima 40 juta dolar. Uang yang dibayarkan oleh perusahaan teknologi AS. Saya meminta orang untuk memeriksa struktur kepemilikan saham di balik perusahaan ini secara mendalam. Menemukan bahwa ini adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Grup Kiao. Persetan? Dosen bergumam, Randall, bajingan ini, benar-benar punya nyali. Sebagai tuan termuda dari keluarga Faye, dia berani bermain api seperti ini, sungguh keterlaluan. Adam sibuk berkata, Ayah, ini belum tentu membuktikan bahwa itu masalah Randall. Jika benar seperti yang kamu katakan, ninja-ninja ini diundang oleh Jesse. Lalu mengapa mereka menculik Randall? Itu juga tidak logis. Dosen berkata, jawaban untuk pertanyaan ini mungkin terletak pada Sarah itu. Lagi pula, Jesse hanya memberi mereka 40 juta dolar. Dan bukankah kamu mengatakan bahwa latar belakang Sarah juga sangat kuat? Bagaimana jika dia menjanjikan 400 juta dolar di tempat untuk membeli ninja di sana? Ini. Adam juga tercengang, berpikir sebelum dan sesudah selama setengah hari. Mengernyit dan berkata, bukan tanpa kemungkinan ini. Dosen segera berbicara, Anda menemukan cara untuk menanyakan ini Sarah. Suruh dia datang ke rumah. Saya ingin mengadakan pertemuan yang baik dengan gadis ini, untuk melihat apakah dia terlibat atau tidak. Bab 4349. Karena Jesse juga ditangkap oleh Front Cataclysmic. Charlie tidak terburu-buru untuk pergi ke New York lagi. Hal pertama adalah membiarkan Hattori Kazuo memotong telinga Jesse dan menguncinya dengan Randall. Sehingga mereka berdua bisa menikmati malam yang penuh kejutan. Dan kemudian menunggu sampai dia pergi ke New York, dan kemudian mogok satu persatu. Sehari setelah Charlie meminta Hattori untuk menculik Randall. Sarah melupakan masalah itu dan fokus mempersiapkan konser berikutnya. Hari ini, dia sibuk dengan konsernya. Untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan tim. Agensinya menyewa pusat dansa di New York. Khusus untuk Sarah untuk berlatih koreografi dengan penari cadangannya. Setelah kembali ke hotel di malam hari, Sarah baru saja selesai mandi dan bersiap untuk istirahat. Ketika asistennya Tasha mengetuk pintu dan berkata kepadanya, Sarah, Tuan Adam Faye dari keluarga Faye menelepon dan ingin mengundangmu ke rumah mereka untuk makan besok siang. Adam Faye? Sarah sedikit mengernyit dan bertanya, apakah itu ayah Randall? Betul sekali. Tasha mengangguk dan berkata, ini dia. Maksudnya adalah kakek Randall sangat ingin bertemu denganmu. Sarah berkata tanpa berpikir, tidak.
Tolak. Tasya sibuk berkata, Sarah, keluarga Faye sangat berpengaruh di New York. Tidak pantas untuk menolak secara langsung, aku takut. Apa yang tidak pantas? Sarah yang selalu rendah hati. Menunjukkan ekspresi jijik dan jijik yang langka, dan berkata dengan dingin. Betapa berpengaruhnya keluarga mereka, tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak meminta dia untuk meminjamkan saya uang, dua tidak meminta dia untuk melakukan sesuatu. Dia adalah orang terkaya di dunia, saya tidak perlu memberinya rasa hormat. Dan, mereka mengundang saya untuk makan malam, apa sebenarnya niatnya tanpa menebak-nebak. Hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk minggir dariku untuk mencari tahu. Bagaimana pada akhirnya Randall menghilang, atau mungkin, ingin mencari tahu tentang Charlie. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkan. Tasya berkata tanpa daya, jika kita meninggalkan New York besok, tinggalkan Amerika Serikat. Bahkan tidak perlu Anda berbicara, saya langsung ingin mereka menolak. Tapi kami masih memiliki banyak pertandingan di Amerika Serikat. Aku benar-benar takut keluarga Faye akan memberi kita perjalanan. Sarah ringan berkata, tidak apa-apa, kami tidak terbiasa dengan masalah mereka. Anda hanya menolak Anda, sisanya, tentara untuk memblokir, air untuk menutupi. Ya. Tasya mengangguk dan berkata, mendengar Anda berbicara adalah dorongan, saya akan memberikan balasan. Setelah itu, Tasya keluar dari kamar Sarah. Mengambil telepon dan menelepon Adam kembali. Panggilan itu dijawab. Dia berkata dengan acuh tak acuh, maaf Tuan Faye, Nona Gu baru-baru ini harus mempersiapkan pertunjukan. Ada lebih banyak hal yang harus dilakukan, tidak ada waktu untuk mengunjungi pintu, tolong maafkan aku. Adam tidak menyangka gadis Sarah ini malah berani menolak ajakan keluarga Faye. Jadi dia berkata dengan sedikit marah, bahkan jika Nona Gu sibuk, selalu ada waktu untuk makan, kan? Tasya tertawa dan berkata, maaf, kali ini dia benar-benar tidak ada. Setelah mengatakan itu, Tasya berkata, Tuan Faye, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya harus menutup telepon dulu. Mendengarkan nada sibuk dari telepon yang terputus, Adam sangat marah. Dia segera melaporkan kepada ayahnya di samping. Ayah, gadis itu menolak. Sungguh gadis yang berani. Dosen juga sedikit kesal dan berkata dengan suara dingin, gadis kecil ini agak tidak peduli. Setelah mengatakan itu, dosen melambaikan tangannya dan berkata dengan suara tegas. Bukankah dia datang ke New York untuk konser? Anda mengatur seseorang untuk pergi dan membeli tempat pertunjukannya. Dan kemudian beritahu timnya bahwa seluruh tempat akan ditingkatkan dan pertunjukan akan ditunda tanpa batas waktu. Dan untuk kontrak yang dia tanda tangani dengan venue. Kami akan membayar harganya, dan kemudian saya akan melihat apa yang bisa dia lakukan. Bab 4350. Keesokan paginya, Sarah bangun pagi untuk mandi dan berkemas. Siap untuk pergi ke pusat tari untuk melanjutkan latihan. Karena Charlie tidak datang ke New York kemarin. Dia telah sedikit khawatir di dalam hatinya. Jadi dia berinisiatif mengiriminya pesan menanyakan apakah dia berencana datang ke New York hari ini. Charlie awalnya berencana untuk pergi ke sana hari ini dan menemukan cara untuk membuat. Randall dan Jesse sama-sama berbicara dan memberitahu mereka semua tentang hubungan yang telah mereka lakukan. Dan kemudian temukan cara untuk memperbaiki bukti. Selama dia mendapatkan bukti, sisa masalah akan terpecahkan. Agar istrinya tidak curiga. Dia menggunakan alasan untuk membantu Sarah menyesuaikan feng shui-nya. Dan rencananya akan naik helikopter ke New York langsung setelah istrinya berangkat sekolah. Karena itu, ketika dia menerima pesan teks Sarah, dia langsung menjawab. Aku akan datang ke sana nanti, tapi aku punya sesuatu untuk diselesaikan dulu. Sarah kemudian berkata, aku harus berlatih di pusat dansa hari ini. Jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali, mari kita makan malam bersama malam ini. Charlie langsung setuju untuk melakukannya. Sarah tentu saja senang melihat janji Charlie. Dan buru-buru membuat janji dengannya. Jadi dia menutup telepon dengan indah dan bersiap untuk pergi keluar. Pada saat ini, Tasya berlari dengan panik dan berkata, Sarah, itu tidak baik. Tempat pertunjukan telah mengirimkan pemberitahuan. Mengatakan bahwa tempat tersebut harus ditingkatkan dan diperbaiki. Dan waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan. Jadi pertunjukannya akan ditunda tanpa batas waktu. Apa? Sarah terkejut dan bertanya tiba-tiba. Bagaimana ini bisa terjadi?
Bukankah kita sudah menandatangani kontrak dengan mereka dan membayar deposit 50% di muka? Isinya ditandatangani dalam warna hitam putih. Mereka tidak takut dengan konsekuensi dari pelanggaran kontrak? Tasya berkata tanpa daya. Mereka bilang, sesuai kontrak, mereka siap memberi kami kompensasi 10 kali lipat. Sarah bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini, dan dengan cepat bertanya. Apa yang terjadi di sini? Saya telah memiliki begitu banyak konser. Pertama kali saya bertemu dengan pihak venue yang memulai untuk melanggar kontrak. Tasya menjelaskan, saya mendengar bahwa venue baru saja berpindah tangan pagi ini. Seluruh arena bersama dengan semua perangkat keras, semua kontrak, hutang, piutang, DLL. Semua ditransfer ke pembeli baru, kontrak kami secara alami juga ditransfer ke pembeli baru. Pembeli baru jelas tidak kekurangan uang. Mereka siap untuk langsung membayar 10 kali lipat jumlah kerusakan yang dilikuidasi ke akun kami. Setelah mendengarkan ini, ekspresi Sarah tiba-tiba menjadi serius. Dia dengan serius menganalisis, 10 kali kompensasi jelas bukan jumlah yang kecil. Setiap orang yang melakukan bisnis tidak akan membuat keputusan seperti itu. Karena dengan melakukan itu, dia sama sekali tidak tertarik untuk membicarakannya. Kecuali dia tidak peduli dengan minat di matanya. Tasya sibuk bertanya, maksudmu, seseorang sengaja mempermainkan kita? Sarah mengangguk dan berkata tanpa berpikir, kurasa ini dilakukan oleh keluarga Fei. Jadi jangan khawatir, tunggu keluarga Fei menghubungimu. Tasya bertanya, Sarah, bagaimana jika ada menggunakan ini sebagai pemerasan? Dan bersikeras agar kamu pergi ke keluarga Fei? Mereka pasti akan mencarimu untuk meminta bantuan. Sarah memikirkannya dan berkata, jika dia berani membuka mulutnya. Aku akan pergi memberitahu Charlie untuk menemaniku, bagaimanapun, Charlie akan datang ke New York nanti. Selama Charlie ada di sini, aku tidak takut apapun. Aku tidak percaya, siapa yang masih bisa menggertakku di depan Charlie.